4 kali saya dilaporkan ini, 4 kali pasalnya sama. Pasal itu ikut terus itu pasal berapa saya lupa itu. Undang-undang ITE itu. Menebarkan kebencian berdasarkan ras, suku dan agama itu kan. Pak polisi, saya melaporkan Gus Nur mencemarkan nama baik Joko. Kamu apanya Joko? Ya bukan apa-apanya. Aku pencintanya Joko loh. Kalau gitu legal standingnya mana? Enggak ada, pokoknya aku melaporkan Gus Nur. Gitu loh. Iya, Bang. Itu yang terjadi. Harusnya nggak boleh diproses. Dan lebih ngeri, lebih lucunya lagi, ketika sidang digelar, saksi ahlinya sama. Saksi ahli yang mereka datang itu rata-rata orang-orang itu. Jadi ini semacam instrumen gitu loh. Mana kira-kira ada nggak suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda yang berantem saling bunuh gara-gara saya? Iya, benar. Saya tanyakan sama penyidik itu. Iya. Ya nggak dijawab, cengar-cengir aja. Mau mecah belah bangsa. Iya. Saya itu mecah belah kecamatan aja nggak bisa, bagaimana mecah belah bangsa? Mana ada nggak provinsi yang belah gara-gara saya? Nggak ada. Jadi ini, wah memang luar biasa, 9 tahun, 10 tahun yang lalu itu luar biasa. Nah, ada yang menarik, Bi. Abi sempat singgung persoalan proses persidangannya Abi. Jadi salah satu delik yang dikenakan waktu itu adalah Abi melakukan ujaran kebencian yang berpotensi untuk memecah belah anak bangsa gitu ya, Bi. Artinya dianggap ada perpecahan di antara anak bangsa. Gitu. Ini pertanyaan ketiga ini berarti? Iya, ini mau nyambung ke pertanyaan ketiga. Karena Abi sempat singgung proses persidangannya. Dan itu adalah salah satu delik ya, Bi ya. Abi konfirmasi, benar ya, Bi ya? Iya. Gitu ya. Nah, ada yang menarik ini, Bi, dari komentar ini tadi kebencian pertemuan. Itu. Ya. Inilah perbedaan, beda akidah, beda suku, beda keilmuan, tapi tetap satu perjuangan dalam membela kebenaran. Jadi saya jawab dulu yang tadi itu, yang dituduh memecah belah dengan suku tadi ya. Iya, benar. Saya 4 kali dilaporkan, berapa kali ya? Di Surabaya saya dilaporkan, di sidang, divonis. Di Palu dilaporkan, di sidang, divonis. Di Baris-Krim dilaporkan, langsung ditangkap di rumah, dijemput malam-malam. Lalu dilaporkan lagi di Baris-Krim 4 kali, 4 kali saya dilaporkan ini, 4 kali pasalnya sama. Pasal itu ikut terus itu pasal berapa saya lupa itu. Undang-undang ITE itu. Menebarkan kebencian berdasarkan ras, suku dan agama itu kan. Dan ini 4-4-nya pasal itu ada terus. Lalu apalagi ya, pelapornya relatif sama, orang-orang itu saja yang ngelaporin itu. Lalu pelapornya itu rata-rata nggak punya legal standing. Iya, benar. Nggak ada itu. Saya ngelaporkan Gus Nur karena mencemarkan nama baik si Fulan. Loh, kamu apanya Fulan? Bukan apa-apanya. Ini kan nggak boleh, harus diproses ya. Loh, kalau bukan apa-apanya kenapa kamu melaporkan? Ya nggak apa-apa, aku relawannya. Oke, kalau gitu mana legal standingnya? Surat kuasa dari si Fulan itu nggak ada. Gitu loh, istilahnya. Wow. Pak polisi, saya melaporkan Gus Nur mencemarkan nama baik Joko. Kamu apanya Joko? Ya bukan apa-apanya. Aku pencintanya Joko loh. Kalau gitu legal standingnya mana? Enggak ada, pokoknya aku melaporkan Gus Nur. Gitu loh. Iya, Bang. Itu yang terjadi. Harusnya nggak boleh diproses. Apalagi pencemaran nama baik. Harus prinsipalnya sendiri yang melaporkan atau ada surat kuasa. Oke, pelapornya sama, relatif sama, orang-orang itu. Lalu pasalnya sama, dan lebih ngeri, lebih lucunya lagi, ketika sidang digelar, saksi ahlinya sama. Saksi ahli yang mereka datang itu rata-rata orang-orang itu. Jadi ini semacam instrumen gitu loh. Ini semacam instrumen hukum yang rezim waktu itu. Dah, kamu bagian melaporkan. Nanti aku bagian proses. Kamu bagian saksi ahli. Nah, kamu saksi ahlinya. Kamu bagian yang ribut-ribut di luar. Tolak Gus Nur, tolak Gus Nur. Bahkan yang komen-komen yang di YouTube saya, yang komen-komen menyerang saya itu dipanggil juga. Dijadikan saksi. Allah, sampai segitunya. Nah gitu ya. Masya Allah. Ngeri. Nah sekarang jawaban saya begini. Ini saya sudah ngomong sama penyidiknya langsung. Atas kasus, atas pasal ini. Menebarkan kebencian berdasarkan sara. Sara itu apa sih?
suku, agama, ras. Suku, ras, ya gitu ya. Ya. Saya tanya, Pak, mana kira-kira ada nggak suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda Ya. yang berantem saling bunuh gara-gara saya? Ya, benar. Saya tanyakan sama penyidik itu. Ya. Ya nggak dijawab, cengar-cengir aja. Saya mau menyebarkan kebencian antar sara, suku nggak ada. Bahkan di pesantren saya itu, santri-santri saya itu ada suku Kaili, suku Jawa, suku Madura, ada rukun. Dan saya ceramah di mana-mana diterima di segala suku. Lalu apalagi antar golongan, Ya. nggak ada orang golongan berantem gara-gara saya, nggak ada. Terus antar agama, coba cari di Google. Gara-gara Gus Nur, Kristen dan Islam berantem gitu. Nah makanya berangkat dari komentar ini, itu melihat ini sosok Bang Rismon, sosok Gus Nur yang berbeda secara akidah, berbeda secara keyakinan, tetapi memang mereka berjuang pada jalur kebenaran. Ini yang Rizky lihat bahwa menepis semua segala macam itu, karena nyata ini. Kedua tokoh ini beda keyakinan, duduk bersama membicarakan kebenaran. Ya intinya nggak ada konten Gus Nur membuat Islam dan Kristen, Hindu, Buddha berantem berdarah-darah gara-gara saya tuh nggak ada. Nah yang terakhir, memecah belah bangsa. Iya. Saya tuh mecah belah kecamatan aja nggak bisa, bagaimana mecah belah bangsa? Mana ada nggak provinsi yang belah gara-gara saya? Nggak ada. Jadi ini, wah memang luar biasa. 9 tahun, 10 tahun yang lalu itu luar biasa. Ini orangnya datang, diterima tamunya, okay? Mungkin sudah di depan, suruh masuk aja. Gitu ya. Pertanyaan ketiga ya. Sekarang yang terakhir apa? Ini yang terakhir, Bi. Ada tamu saya. Pas